guru besar, profesor. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, "Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah cium lagi." Kata suaminya dalam hati, "Astagfirullah, berarti siapa sih cium selama ini?" Ternyata Kapolda tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Dan pegawai honor, PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun TTP tetap tidak pegawai. Corona, saya tidak melihat dari tinjauan medis, saya melihat ilmu Quran. Sebabnya Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita di sini semua punya cita-cita. Kita di sini semua punya tanggung jawab yang harus diwujudkan. Pak Gubernur ingin mewujudkan cita-citanya. Pak Wali Kota ingin mewujudkan cita-citanya. Maka belajar dari Nabi. Nabi siapa sangka dan tidak masuk akal sama sekali. Sebelum Nabi dihadirkan, orang Makkah Madinah 4 Tuhannya Pak. Lata, Manat, Uzza, Hubal, 4 Tuhan mereka. Datang Nabi mengatakan, "Kul huwallahu ahad." Katakan Allah satu, dan anehnya lagi, satu tidak nampak. Bingung orang Arab waktu itu, bagaimana ini Muhammad? 4 saja Tuhan kita masih susah, apalagi tidak ada Tuhan satu aja dan dilihat pula. Apa nak gila kau Muhammad? Tidak masuk di akal waktu itu. Tapi buktinya ternyata Nabi berhasil mengangkat martabat orang Arab. Akhirnya apa? Yang tadinya Tuhannya 4, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Zaman itu orang-orang Arab hamar, tua, tidak cuma diminum, dimandi Pak. Zaman itu wanita dihina, wanita dikatakan aib, wanita hanya melahirkan untuk melahirkan, wanita bahkan kalau lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu Nabi datang mengatakan tiangnya negara adalah wanita. Dan masuk akal, mana bisa? Zaman itu Arab malas mandi. Kenapa? Padang pasir susah air. Datang Nabi mengatakan, selesai kau berhubungan badan, mandi junub. Zaman Arab Pak sehari bisa kali 4 kali Pak 1 hari. Datang Nabi, selesai begitu kau mandi junub. Orang Arab berkata, bagaimana ini ajarannya Muhammad? Susah air kau suruh kita mandi 4 kali 1 hari. Tapi berhasil diterapkan. Apa rahasianya? Rasulullah berdakwah bukan melalui lisan, tapi akhlak. Rasulullah menyampaikan perubahan bukan lebih banyak tutur kata, tapi apa? Memberi contoh. Maka bupati, gubernur, kepala dinas, sekda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, tentara, polisi mau berhasil menjalankan visi misimu. Contoh akhlak yang baik. Dan para pejabat penyakitnya satu yang paling parah. Apa? Sombong. Jangan sombong karena gubernur 5 tahun saja Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Wali Kota, jangan sombong. Sebentar saja. Anggota DPR, jangan sombong. 5 tahun, Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak terpilih, wassalam. Anggota DPR, gubernur, tentara, polisi, Kapolres, Dandim, Kapolda tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Dan pegawai honor, PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun TTP tetap tidak pegawai. Jangan sombong. Istri gubernur, istri wali kota, jangan sombong, sekejap saja itu Pak. Kalau pejabat rendah hati, maka rakyat akan mencintainya. Tapi kalau pejabat sombong, barangkali mereka taat di depan kita, tapi begitu lewat dia doakan kita tabrakan mobil sial. Rasulullah berhasil dalam dakwah karena menghilangkan rasa sombong. Apa sebab datangnya sombong? Kata Nabi, 1, bertambahnya ilmu. Ini Ustadz bisa masuk di dalam. Jangan sombong gara-gara ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada orang Pak, banyak sekali gelarnya. Kalah gelar saya Pak. Guru besar, profesor. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah cium lagi. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium Pak. Jangan juga modus. Kamanta sudah dengar begini, besok dia masuk kamar pembantu, didapat sama nanya, kukira mamamu nah. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong Pak, jabatan hanya titipan. Oke lah Bapak tentara polisi pangkat AKBP, Letnan Kolonel, naik, terbatas. Apa batasnya? Pensiun. Pensiun, keluar Pak, serahkan lagi tongkat komando. 3, bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Allah marah, belajar dari tsunami. Kaya, mewah rumahnya, banyak usahanya, sekejap saja hancur, tidak sampai 10 menit habis. Kalau Allah marah. Kenapa kita kena musibah corona? Saya tidak melihat dari tinjauan medis, saya melihat ilmu Quran. Sebabnya kesombongan. Saya tidak khilaf. Presiden Cina pernah mengatakan, Cina negara kuat, bagaimanapun serangan kami akan tetap eksis, tidak akan goyang ekonomi kami. Tidak sampai 1 bulan, berat, kena penyakit. Shanghai, kota yang paling ramai manusianya tiap hari, sekarang sepi. Sudah lebih 5.000 triliun kerugian Cina gara-gara ini yang baru 2 minggu. Jangan sombong. Allah marah, jangan sombong. Penyakit sombong merusak manusia. Maka kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Hanya Allah yang wajib sombong. Kenapa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong hanya milik Allah. Dan yang keempat, penyebab datangnya kesombongan itu adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya adalah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya, jangan sombong. Ada juga itu Pak, kalau sudah hitam jidatnya kayaknya orang sampingnya masuk sholat, kayak dia aja punya surga di dalam. Mengganggu kita sholat, mulai takbir kayak dia gigit kita punya diri. Kan bos, ada juga yang begitu Pak. Kayak dia baca Fatihah di telinga kita. Kaki kita pun diganggu-ganggunya. Tanyo bener, pamai tanyo bener. Tanyo bener, nggak selamat konya akhirat.